Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillahirabbil alamin. Bagaimana kabarnya dulur-dulurku? Semoga kabar sehat, kabar baik. Kisuwi Kak, uga upload dulur ya. Ini dulur, buah merah saya sudah menginjak usia 58. Jadi ini besok jemah ini pase ya umur swidak. Nah dene timbar wae kek santai. Rego ya ben sing ngatur kuwi wis rego ki sing ngatur ya bakul pasar. Wis ndak kena di anu dipasang-angen rego sing dianake melambung tinggi ya awake senep nganggur wetenge. Ya dulur, ini nanti saya akan membicarakan tentang buah merah. Jadi ini buah merah ki nek bar tanem ki piye, engko penyakit apa sing enek biasane ki kejadian usia segitu saat bior itu langkah apa yang kita lakukan untuk pupuk, untuk pengobatan bagaimana itu nanti ya. Ini saya jelaskan. Ini waktunya sudah sore, segera saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Bagaimana kabarnya dulur? Semoga kabarnya dulur-dulur kabar baik, kabar sehat. Lama tidak bersua, lama tidak upload dulur, karena ya memang apalagi yang diupload ini kan sudah tinggal cabut aja ya dulur. Saat ini buah merah saya ini sudah menginjak usia 58 hari, jadi wis 58 dino. Saat ini ya tinggal yang punya ini mau dijabut sekarang ya besok. Oke, ini 5 hari lagi masih kuat. Jadi ya tergantung kita, semakin tambah usia atau umur ya semakin berbobot. Ya dulur, kali ini saya akan ngobrol-ngobrol ini tentang buah merah yang saat ini mulai tanam dan saat ini sudah menginjak usia bior. Dulur, untuk buah merah yang saat ini sudah bior, satu, untuk pemupukan jangan sampai telat. Kita langsung memakai pupuk. Kalau usia bior, kalau bisa kita memakai dengan sistem bibitan 1 kintal, pupuknya 20-25. Nah, kalau untuk awalan kita memakai 25. Pokoknya warek rapopo untuk awalan. Sebab kunci pertama untuk pertumbuhan yaitu untuk pemupukan awalan. Nah, ini untuk pemupukan sampean bisa memakai NPK Patani ataupun dikolaborasi dengan Pons K Plus bisa. Jadi pokoknya ampre lemu jangan sampai, tapi jangan sampai memakai urea dan ZA. Itu aja. Dan ini ngomong-ngomong, kalau cuaca kayak gini ini sudah banyak pembicaraan tentang penyakit hama atau ulat atau gerandong. Jadi untuk penyakit ulat atau gerandong ini diawali dengan mulai munculnya tunas dulu. Jadi mulai munculnya tunas sih kalau ulat sama gerandong itu ndak hitung-hitung, pokoknya anggar sudah muncul. Kalau cuaca sekitarnya, cuaca atau lokasi sekitarnya kondisinya memang tidak memungkinkan, ya banyak kaper yang berkeliaran akhirnya bertelur. Nah, ini kalau tidak segera
kita tuntaskan ya berlarut-larut. Makanya untuk pengobatan ulat atau gerandong, saya menyarankan memakai Brofreya atau Vayego. Dan untuk gerandongnya memakai Asmax. Untuk itu dengan pengobatan yang pertama kita menuju atau mengacu pada tumbuhnya tunas segini dulu. Kita sudah bisa memulai pengobatan pertama. Kita memakai obat ulat Brofreya atau Vayego bersama Asmax untuk obat gerandong. Nah, untuk itu, untuk penyakit ulat gerandong, untuk cuaca sudah dikatakan kemarau ini, kita bisa memakai perekat. Jadi perekat ini untuk supaya kalau obatnya ini mengenai daun dan ini awet, kalaupun kena gerimis dia tetap awet. Dan kita itu kalau saat mengobatkan kena ulat menempel ya awet. Nanti saya menyarankan untuk memakai perekat yang bermerek Apsa, yang selama ini pernah saya pakai, yaitu Apsa. Kita memakai 15-20 enggak apa-apa, bagus. Pokoknya kalau saya saat cuaca saat musim penghujan saya memang tidak memakai, itu sudah beda tuh. Tapi untuk musim kemarau dan pembasmian ulat, hama ulat, terus gerandong, nah saat itu ketepatan musim kemarau sampai bisa memakai perekat, yaitu paling tidak perekat yang berkelas agar tidak mengefek buruk. Itu kuncinya. Sebenarnya enggak apa-apa pakai perekat, itu enggak apa-apa kalau memang perekatnya bagus saat musim penghujan, enggak apa-apa. Cuma itu kalau enggak bagus nanti akan bermasalah. Saya takutkan kan gitu dulu. Makanya saya itu kalau pakai perekat ya yang bagus. Kalau enggak bagus ya jangan pakai perekat sekalian. Nah, ini untuk awalan pengobatan sampai harus untuk penyakit ulat atau gerandong sampai harus jeli. Satu baris, satu sogoran sampai harus, jangan sampai tertinggal, karena kan itu kan tunahnya kan baru sedikit dulu. Makanya kalau kita mengobat kayak gini, dia akan mengenai tanah, cuman banyak yang kena tanah. Makanya ya pokoknya selama dia sampai usia 20, kita itu telaten, tekun, insya Allah buah merah kita itu akan selamat dari ulat atau gerandong. Karena gerandong itu ya dipicu dengan kondisi sekitarnya, lingkungan sekitarnya. Kalau lingkungan kotor itu memang bisa memungkinkan sangat terjadi penyakit gerandong. Dan ulat itu memang sekitarnya kalau bisa dikatakan bero, dan bero itu dicekeri wae dulur. Umpama ada lahan sebelahnya itu, kalau lahan itu belum ditanami, masih dicangkuli aja, diratakan, dicangkuli, itu malah satu yang timbul gerandong dan ulat. Hati-hati apabila ada atau sampean punya lokasi buah merah yang baru ini usia bior, sekitarnya sampean amati kalau ada lahan yang belum ditanami, yang sudah dirotari, itu biasanya kan diratakan, itu sampean harus hati-hati. Itu saat diratakan semua penyakit gerandong atau kaper dia akan lari ke tempat kita. Makanya kita harus waspada. Untuk pengobatan pertama itu harus jarak sehari, gang sedino. Jadi gang sedino kudune wis ngobat maneh. Nah itu harus urut. Jadi ini wis ndak usah ngene, urut. Nanti sampai melakukan ini selama 5 obatan. Kalau ini lulus,
insya Allah bawang merah sampean sudah menginjak usia 20-21 sudah mulai rindang, bawang merah sampean ini akan aman. Sebab ini kan fase pertama grandong dan ulat itu ya di usia saat bior itu sampai 20. Nanti kalau sampai usia 20 keadaan aman, bawang merah sampean nanti akan perkembangannya akan pesat dan rindang. Nanti untuk pembasmian ulat lebih gampang gitu loh. Soalnya pengobatan lebih enak. Sekali kita jalankan spuyer gini, dia sudah terlihat basah. Nah, ini untuk pengobatan ulat. Untuk durasi saat pengobatan pertama jangan ditawar-tawar jarak sehari dulu. Nah, jangan lupa juga untuk penyiraman harus sampai usia 2 minggu itu diusahakan penyiraman itu maksimal. Tapi kalau lahannya becek ya bisa dijeda juga. Itu kan tergantung kondisi itu. Nah, berikutnya untuk pemupukan itu sudah saya bicarakan sejak awal. Jangan sampai telat. Saat bior kita langsung mupuk. Nah, itu cenderung di usia 8 hari atau 9 hari. Tapi kalau nanti biornya itu 6 hari, ya kita mupuk antara 7 hari dan 8 hari itu aja. Kita make wis pertama oke rapopo. Selanjutnya sampean turun bisa. Kalau itu sudah perkembangannya bagus, tergantung sampean. Lama dulu ya ndak upload, jadi ya gimana, memang terkadang saya itu kan tidak cari konten, makanya ya kita itu bagaimana yang perlu saya sampaikan ya akan saya videokan. Ini perlu saya sampaikan. Nah, selanjutnya untuk pemakaian fungisida, sampai nanti bisa memakai setelah itu dirasa sudah lumayan tinggi sampai baru memakai bisa. Pokok yang jelas usia 2 minggu harus sudah memakai fungisida. Itu jangan lupa dulu. Kita memakai fungisidanya tetap urutannya, tapi maksudnya macamnya tetap, tapi untuk penakaran itu sudah beda, nanti turun, durasinya rendah. Cara ibaratnya ini Remasol ini mau 10 mili ya engkau dikasih 8 mili atau 1 sendok sudah cukup. Jadi untuk sementara Remasol belum dipakai, tidak apa-apa. Yang penting saat usia 2 minggu atau 16 hari harus dipakai sedikit demi sedikit aja. Ora masalah. Nek gak oleh muga kan akeh. Kecuali kalau musim penghujan. Itu dulu. Ini lagi banyak sebenarnya ini yang saya sampaikan, tapi gimana, ini waktu sudah sore. Waktu saya bisa ya saat sore ini kan sudah jam 5:30 dulur. Jadi pesan saya untuk yang baru tanam jangan sampai teledor untuk ulat dan grandong. Dan untuk pemupukan terakhir bisa dilakukan usia 30 hari atau 32 hari. Pokok bawang merah itu kalau sudah mengumbi, kalau bisa jangan dipupuk. Kalau cuacanya agak mendung jangan dipupuk. Kalaupun sampean terpasang mupuk, harus penyiramannya harus 2 kali. Dan itu benar-benar untuk media pupuk, sampah-sampahnya harus benar-benar hilang. Nanti kalau tidak, bawang merah sampean akan berkendala. Kena umbinya itu akan luka. Nanti akan membusuk. Jadi kalau umbinya luka, ini akan membusuk. Sebab lukanya beda. Luka bekas goresan tangan sampean sama luka karena pupuk sudah beda.
Dia kalau kena luka karena pupuk, buah merah sampan akan membusuk karena ya akan ditumbuhi bakteri. Jadi saya sarankan untuk usia 33 ke atas kalau bisa jangan dipupuk dulu kalau cuaca ini masih mendung. Nah, kalaupun dipupuk penyiramannya harus maksimal. Dan selanjutnya untuk yang usia 25 biasanya sering-sering itu biasanya itu di tembok. Kalau bisa jangan di tembok dulu. Kalau tembok itu ya sejak kecil aja. Nanti akan berkendalanya ya gitu dulu. Saat sampean berambangnya usia tua, temboknya ndak akan hilang. Itu biasanya kan sulit hilang, tembok juga sulit kering sebab kan karena buah merah sudah rindang. Itu nanti kalau sekali sesaat ada hujan nanti bahaya. Allahu Akbar. Oke dulur, cukup sekian video dari saya karena ini sudah maghrib adzan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.